sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini sahabat yang tergolong sahabat yang awal-awal masuk Islam. Beliau ini memiliki mangqobah, keistimewaan, keutamaan bahwa beliau ini tadi pertama beliau termasuk yang awal-awal masuk Islam. Kemudian yang kedua, beliau ini termasuk sahabat yang jarang absen ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga sahabat yang tergolong faqih. Artinya yang alim, banyak mengerti tentang persoalan agama. Bahkan beliau ini digolongkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ada kitab tulisan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Itu beliau menggolongkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini ke dalam sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak atau terbanyak berfatwa. Otomatis kalau beliau dikatakan orang yang demikian berarti beliau ini ilmunya sangat dalam, sangat mengerti tentang Al-Quran. Maka dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, di dalam kitab Al-Hakim itu disebutkan satu riwayat pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Mas'ud tadi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sarrahu ayyaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra'hu ala qiraati Ibnu Ummi Abd. Man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana ghaddan, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an itu bacaan yang murni, bacaan yang asli. Ghaddan diartikan murni atau asli. Jadi ghaddan ini sebenarnya kalau kita contohkan ke makanan, contoh ke ikan lah. Kita beli ikannya itu langsung ke nelayan. Berarti ikan itu ikan yang masih segar, masih asli, itu disebut ghaddan. Ghaddan. Itu ghain huruf dhad. Setelah ta dhad. Ghaddan. Murni asli. Kalau ikan tadi contohnya ikan masih segar, masih asli, belum ada pengawet dan macam-macam, itu disebut ghaddan. Barang siapa ingin membaca Al-Quran murni asli sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka bacalah Al-Quran itu seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd. Abdullah bin Mas'ud ini karena ibunya bernama Ummu Abd, Ummu Abdun, tapi bukan berarti hamba, itu nama saja. Maka dinisbatkan kepada ibunya Ibnu Ummi Abd, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Padahal ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian, di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Jadi kalau lengkap riwayatnya, suatu ketika Rasulullah SAW masuk masjid, seperti biasa Rasulullah kalau datang atau keluar biasanya bersama dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sering ketika datang di satu tempat atau pergi di satu tempat, Rasulullah didampingi oleh Abu Bakar dan Umar. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Saya datang bersama Abu Bakar dan Umar, saya keluar dari satu tempat bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika itu Rasulullah masuk ke dalam masjid bersama Abu Bakar dan Umar. Di dalam masjid dilihatnya ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang sholat, sedang berdoa. Selesai berdoa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sal tu'tah." Mintalah kamu kepada Allah, niscaya kamu akan diberi. Diulang oleh Rasulullah sampai 2 kali. Setelah mengatakan demikian, kata Rasulullah, "Man sarrahu ayyaqra al-Qur'an ghaddan."
kama unzila falyaqrahu ala qiraati ibnu ummi abd. Rasulullah mengatakan kalimat tadi, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an murni asli sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah, maka bacalah Al-Qur'an seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bagaimana persis bacaan beliau? Ya berarti kita harus baca kitab-kitab tafsir, baca kitab-kitab qiraat. Kalau sekarang sudah mulai menghafal matan Jazariyah, nanti terus sampai tingkat tinggi itu namanya ada matan Syatibi. Matan Syatibi itu ada 1000 bait. Nah itu biasanya orang mulai mengenal, mulai belajar tentang ini bacaan siapa, ini bacaan siapa, bacaan ini bunyinya seperti apa, itu di matan Syatibi. Tetapi itu mungkin terlalu jauh. Jangan sampai nanti menghafal matan-matan itu yang Al-Qur'annya tidak dihafal. Nah ini jangan sampai. Sebab harus ada prioritas. Yang prioritas kita hafal Al-Qur'an, matan itu pendukung. Nah, matan itu pendukung untuk penguat saja. Jangan sampai kemudian kita fokus ngapal matan yang Al-Qur'an tidak tambah-tambah. Ya, nah ini supaya nanti bisa sejalan seimbang. Baik, kembali kita bicara sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebagaimana di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan inna sa'uba alaina hifdha al-fadhil Qur'an wa sahula alaina al-amala bihi wa inna man ba'dana yashulu alaihim hifdhal Qur'an wa yas'ubu alaihim al-amala bihi. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan tentang para sahabat dan juga menceritakan orang-orang yang nanti hidup setelah para sahabat. Tentang apa? Tentang Al-Qur'an. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami yang dimaksud kami tentu para sahabat. Kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesulitan menghafalkan Al-Qur'an. Hifdha al-fadhil Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an kami kesulitan. Wasahula alaina al-amala bihi, tetapi kami kelebihannya mudah mengamalkan Al-Qur'an. Nah, kebalikan kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa inna man ba'dana, sedangkan orang-orang sepeninggal kami nanti yashula alaihim al-fadhil Qur'an atau hifdzal Qur'an, mereka dimudahkan menghafal Al-Qur'an. Wa yas'ubu alaihim al-amala bihi, tetapi mereka kesulitan mengamalkan Al-Qur'an, berarti berlawanan. Sahabat Umar bin Khattab ngapal surat Al-Baqarah yang 286 ayat itu butuh waktu 9 tahun. Nah, ini kita belajar tahfidz di sini, tahfidz di sini sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Setahun? 2 tahun? 2 tahun ini sudah berapa hafalan kita? Kalau sudah selesai juz amma berarti lebih hebat daripada Umar bin Khattab. Kalau sudah selesai juz amma berarti lebih cepat daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab surat Al-Baqarah 286 ayat butuh 9 tahun. Pada surat Al-Baqarah itu sekitar hampir 2,5 juz. Hampir 2,5 juz. Berarti kalau kita 2 tahun juz amma, berarti 3 tahun kita sudah 6 juz. Kalah dong Umar bin Khattab kan itu. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Abdullah bin Mas'ud ini kelebihan keistimewaannya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Siapa yang ingin baca Al-Quran asli seperti awal diturunkan, baca seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi ternyata Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa kami kesulitan ngapal Al-Quran. Padahal Al-Quran itu turunkan kepada beliau. Logikanya kalau orang dapat Al-Quran asli, pertama dia dapat Al-Quran, otomatis apa? Dia punya kelebihan, tentu lebih mudah ngapal Al-Quran sebab tahu artinya, tahu maksudnya, berbeda dengan kita kan. Tetapi ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan kami kesulitan menghafalkan Al-Quran.
Nah, ternyata kalau kita teliti, kesulitan sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Umar bin Khattab menghafal surat Al-Baqarah sampai 9 tahun itu, kesulitannya itu bukan kesulitan karena IQ mereka rendah, bukan karena kemampuan akal mereka yang sulit, tetapi ternyata yang membuat mereka lama menyelesaikan hafalan itu adalah karena orientasi mereka, prioritas mereka di dalam menghafal Al-Quran itu bagaimana Al-Quran yang mereka hafal itu adalah Al-Quran yang kemudian mereka fahami, mereka kaji, kemudian mereka amalkan. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami kalau belajar Al-Quran bersama Rasulullah 10 ayat. 10 ayat ini dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Ternyata kata para ulama, Al-Quran yang jumlahnya sekitar 6.236 ayat ini, 500 ayat itu berkaitan dengan persoalan hukum. Sisanya berkaitan dengan persoalan kisah, cerita-cerita. Sisanya berkaitan dengan cerita tentang surga, cerita tentang neraka. Yang 500 ayat itu berkaitan dengan hukum. Artinya bila dibandingkan ayat tentang hukum kan sedikit. Tetapi ternyata yang sedikit itu justru yang mereka kaji. Kalau disampaikan oleh Rasulullah 10 ayat, difahami maknanya, kemudian dibahas, difahami tentang berkaitan dengan hukum halal dan haramnya, setelah itu baru kemudian mereka amalkan. Maka wajar kalau yang 286 ayat surat Al-Baqarah itu dihafal oleh Umar bin Khattab butuh waktu 9 tahun. Karena prosesnya seperti itu panjang. Nah sekarang kalau kita tanya, dari surat atau juz amma yang sudah kita hafal, juz 1 yang sudah kita hafal, kalau kita mau koreksi kira-kira dari sekian banyak itu, yang sudah kita fahami, yang sudah kita amalkan berapa?